Satwa juga kan mau makan, petani juga mau hasil. Gimana solusinya? Masyarakat itu beranggapan orang hutan itu adalah hama tanaman mereka. Pada dasarnya kan orang hutan itu kan dia kan sangat menyukai buah durian. Buah durian ini kan ya dia kan tidak tanaman endemik kawasan Taman Nasional. Pedalaman Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terdapat sebuah hutan hujan tropis yang menyimpan keajaiban alam tak terhingga. Namun, seperti banyak hutan di seluruh dunia, hutan ini juga menghadapi ancaman yang serius. Bukit Lawang khususnya untuk seksi 5, kalau untuk kawasan Taman Nasional alhamdulillah sudah cukup terjaga. Dulunya kan banyak itu masyarakat sebagian itu dia merambah di kawasan Taman Nasional gitu kan, tapi alhamdulillah sekarang ini banyak yang udah diambil kembali oleh Taman Nasional Gunung Leuser. Kalau untuk jenis burung itu kita ada sekitar 4.000 jenis burung, yaitu yang hidup di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Tapi dia kalau misalkan untuk hewan yang langkanya gitu kan, dia ada 4 satwa ya, seperti orang hutan Sumatera, gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan badak Sumatera. Mereka bisa hidup di dalam satu kawasan. Itulah dia kenapa Taman Nasional Gunung Leuser itu sangat spesial dan unik. Ya. Karena 4 satwa itu dia hidup berdampingan. Yeah, I was totally confused. Okay. Good morning. Awalnya memang basic saya itu adalah pemandu mancanegara yang memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Dengan seringnya saya berbincang atau sharing dengan tamu-tamu mancanegara, kita ceritakan permasalahan yang ada gitu kan. Karena kan permasalahan di sini itu kan ya banyak orang hutan itu dia yang keluar di wilayah kawasan gitu kan. Itulah dia makanya orang hutan itu ke ladang-ladang petani gitu. Makanya kan selama ini kan ya hanya sebagian lembaga yang mengontrol itu gitu, tapi dia tidak ada lembaga lokal. Makanya dengan seringnya saya berbincang-bincang gitu kan, karena kan pada dasarnya kami sebagai pemandu ini kan ya jujur kita menjual satwa yang ada di Taman Nasional, khususnya orang hutan. Karena kan tamu mancanegara itu kan datang ke Bukit Lawang dia hanya ingin melihat orang hutan. Jadinya dari situlah saya termotivasi untuk membuat program ya
nama programnya itu adalah Human Animal Conflict. Makanya saya tertarik di situ gitu kan. Makanya ya awal gitu kan, awal tahun itu kita berjalan di situ ya memang ya tidak ada dukungan gitu kan. Kita hanya ya kita coba mengajak petani gitu kan yang peduli dengan satwa gitu. Alhamdulillah maulah petani itu bergabung dengan kita. Memang kalau kita lihat dari luas kawasan Taman Nasional ya kalau cuman kami 3 itu ya sangat berkurang. Bukit Lawang, sebuah oase alam yang mempesona, adalah rumah bagi salah satu spesies ikonik Sumatera, orang utan. Namun, konflik antar orang utan dengan petani kerap terjadi. Memang pada dasarnya kita memang petani karet, durian, jengkol, dan pete. Dengan masyarakat selama ini mereka memburu tanpa ada pemberitahuan kepada pihak-pihak instansi pemerintah karena mereka nggak ngerti bahwasanya orang utan itu memang satwa yang dilindungi, termasuk juga beruang, harimau. Maka setelah itu kita buat pertemuan sosialisasi dengan masyarakat petani yang di daerah perbatasan dengan TNGL. Maka mereka setuju dengan adanya pengusiran melalui mercon ataupun melalui asap dengan belerang. Udah Lek, kalau dia takut udah. Mainkan aja. Kita jalani lebih dari 4 tahun sudah. Apabila ada orang utan datang ke pertanian mereka, maka mereka menelepon kita dan kita datang ke lokasi mereka dan kita usir secara ledakan bercon sampai ke TNGL. Setelah itu, apabila memang mereka mau minta bantuan terhadap kami Ranger Patrol, maka berikan kompensasi, tapi bukan ganti rugi, hanya kompensasi kemampuan dan kas kami yang ada kami berikan terhadap petani. Sering, bahkan di sebelum-sebelumnya pun kita sering ngelapor ke pihak TNGL, ke SDA, dan mereka memang datang untuk pengusiran gitu. Tapi karena terpikir juga ada bantuan-bantuan dari pihak TNGL, bahwasanya mereka menyuruh kita mendirikan yayasan ataupun lembaga untuk membantu pekerjaan mereka karena kita yang lebih dekat sama masyarakat gitu. Masyarakat tuh nggak langsung menyelonong marah-marah terhadap pihak TNGL. Kadang-kadang masyarakat kan nggak tahu. Mereka marahnya ke pihak TNGL, padahal itu satwa kan KSDA.
Ya kalau sebelum ada itu ya bisa nggak panen kalau durian. Habis dimakan sama mereka. Karena kan nggak ada pihak lain untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwasanya seperti penjarangan pohon. Ada pohon durian di sini tapi sekelilingnya pohon rambung. Maka kita sosialisasi dengan masyarakat, rambungnya kita tebang dan kita berikan sengklat supaya mereka nggak bisa naik ke atas. Karena orang hutan itu nggak bisa lompat. Mereka hanya bisa antara dahan ke dahan. Maka kita buat penjarangan pohon. Nah, maka mana yang masyarakat yang mau kita tebang rambungnya supaya pohonnya bisa kita pasang plat, kita pasang. Kalau yang nggak mau, ya tetap kita kasih subsidi mercon. Dan jangan pakai senapang. Seperti di bulan-bulan sebelumnya ya, karena ini awal bulan, kita akan mengevaluasi kegiatan kita di bulan yang lalu gitu kan. Kan pada dasarnya di Baperjon ini kan kita akan melakukan monitoring satwa-satwa liar yang keluar dari daerah Taman Nasional Gunung Leuser. Bulan kemarin gitu kan, bulan kemarin di sini ada posisi kita ini, kita monitoring kan, kita start seperti biasa, kita start dari Bukit Lawang, kita menuju ke Baperjon, kita melalui TN14 sampai dengan Selang Pangeran. Karena adanya laporan dari masyarakat, dia di TN17 bahwasanya di sana ada orang hutan di lahan masyarakat. Makanya di awal bulan ini kita akan melakukan monitoring dan kita akan melakukan pemasangan kamera trap. Maka di sini kita siapkan 2 kamera trap dan petasan nanti akan kita berikan kepada petani, dan kita membawa 2 kamera. Kita membawa GPS, parang, dan pisau gitu kan, karena kita juga akan mengambil titik koordinat. Oke, kalau seperti itu ya, sebelum kita berangkat nanti alat-alat semuanya kita sediakan dan kita bawa khususnya untuk petasan. Oke, kalau kayak gitu ya, semangat teman-teman. Kita mengikuti motonya Taman Nasional ya, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Oke, selamat bertugas. Setelah kita berjalan sekitar ya 4 tahun lebih, sekarang interaksinya itu sangat berkurang. Tadinya gitu kan, masyarakat beranggapan orang hutan itu adalah hama tanaman mereka. Tapi setelah kita terjun ke dunia ini, kita melakukan patroli di Baperjon, kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki lahan di Baperjon. Ya memang tidak semuanya kita berikan kompensasi. Masyarakat itu harus memiliki bukti gitu, kalau memang orang hutan itu dia memakan durian mereka itu dengan foto, dan kita pun telah memberikan harga kesepakatan dengan mereka atau memberikan kompensasi kepada masyarakat. Pada dasarnya kalau orang hutan ini kan dia dari ranting ke ranting, dia tidak lompat gitu. Makanya kita buat platseng dan kita lakukan penjarangan di cabang-cabang pohon supaya orang hutan itu tidak bisa menuju ke pohon durian. Oh, ini nampaknya ada yang apa nih? Ada yang jarang pulang. Bisa kita tokokkan sedikit aja nanti ya. Oh.
Biarkan aku tokokkan sih. Di sini kita eksplor nanti sedikit kan gitu kan, mana tahu ada perangkap di situ itu. Setelah itu baru nanti kita arah ke batu kapal. Ya. Siap. Bolong. Ini nampaknya kok ada jalan orang ini ke sana itu. Kita cek dulu mana tahu di situ ada jerat. Oh ada det itu bolong. Oh ya kita apa dulu dokumentasi dulu. Oke. Apanya? Ambil aja, ambil lah. Udah. Tadi jerat babi tuh bolong ya. Tunggu aja kita ketemu tadi tuh, kalau enggak kan. Bolang ini nampaknya apa ini? Apa wow ini? Iya. Berarti kita pasang kamera trap di sini ya, karena kita mau mengetahui jenisnya gitu kan, jantan atau betina. Berarti cocoknya kita pasang di mana nih? Situ aja kita pasang. Oh jadinya dia terlihat dia ya, iya, kalau dia datang dari sini. Oke. Malam hari itu kita membuat api unggun, lalu kita bakar juga ya semacam belerang supaya harimau yang keluar dari kawasan itu dia tidak langsung menuju ke pemukiman. Sungai itu kan bukan tempat sampah. Karena kan masyarakat lihat atau dia berpandangan yang simpelnya aja, yang mudahnya aja ya kan. Kalau dilempar ke sungai ya udah yang penting hanyut gitu. Tapi dia tidak memikirkan berapa ribu orang di bawah sungai ini yang ketergantungan dengan air. Itulah makanya kita buat itu ya, alasan kita untuk membuat lubuk larangan itu ya supaya masyarakat itu tidak membuang sampah ke sungai. Kita sadar orang itu datang dia hanya menikmati air gitu kan, tapi kan kalau sudah banyak ikan di sungai dia bisa melihat ikan, dia bisa menikmati liburannya lah yang pastinya. Dengan adanya lubuk larangan lebih sedikitnya warga membuang sampah ke sungai.
Kita tidak bisa memastikan masyarakat tidak membuang sampah, tapi lebih sedikit gitu. Kalau kita lihat gitu kan, sampah yang hanyut di irigasi dan di Sungai Bahorok itu sudah sangat berkurang dengan adanya lubuk larangan itu. Sebelum kita lakukan pembuatan lubuk larangan ini, kita sangat susah kita melihat ikan. Panennya ya kita lakukan, rencana awal itu setahun sekali, tapi ya panen yang pertama ini lebih daripada setahun, yaitu 1 tahun 5 bulan. Dengan acara panen raya kemarin, 3 desa ini mengumpulkan warganya untuk melakukan panen bersama-sama. Dengan hasil panen itu kita makan siang bareng, kita memanen ikan bareng, ya kita melihatnya sangat senang sekali, karena pada dasarnya lubuk larangan itu adalah peninggalan dari nenek moyang kita. Kita harus menghormati ruang hidup hewan-hewan ini. Buffer zone membantu mengatasi interaksi manusia dengan habitat alami mereka, memberikan kesempatan bagi mereka untuk hidup tanpa gangguan. Ya, situasi saat ini alhamdulillah kalau masyarakat kita di wilayah Bukit Lawang sekitar ini sudah aware ya, sudah peduli terhadap hewan-hewan yang ada. Kenapa? Karena masyarakat sudah langsung menerima manfaatnya, yaitu dari kegiatan ekowisata. Bahwa dengan adanya orangutan, dengan adanya hewan-hewan yang tadi, maka otomatis keberadaan turis-turis juga sangat banyak datang kemari untuk melihat orangutan pada khususnya ya. Dampak langsung ekonomi itu sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya yang berada di daerah Bukit Lawang sekitar. Ya, ajakan saya adalah bahwa mari kita jaga lingkungan, mari kita jaga hutan. Karena saat ini kita butuh oksigen untuk bernapas, untuk hidup, yang itu dihasilkan dari pohon, dari hutan. Oleh karena itu, mari kita menanam pohon, mari kita jaga lingkungan, mari kita lestarikan bumi ini agar kelak kita mewariskan sesuatu yang baik buat anak cucu kita. Dalam riak gemuruh dunia modern, suara Dedi adalah pengingat akan keajaiban alam yang kita miliki dan pentingnya untuk menjaga demi generasi mendatang.